Uang sendiri itu harus memiliki syarat. Nah, syarat-syarat uang apa? Nah, dia harus bisa memiliki nilai yang stabil, tidak fluktuatif. Gitu. Makanya seperti Bitcoin, Ethereum itu tidak masuk ke dalam sekuritas. Seperti halnya P Network ini kan mau digunakan sebagai revolusi uang, ya, revolusi kripto. Jadi harus bisa mengcover ya peredaran uang di seluruh dunia. Makanya 100 miliar itu ya harus mampu mengcover transaksi sehari-hari di seluruh dunia ya sampai ini tercapai uang global itu yang freedom finance atau kebebasan finansial tercapai ya, pionir-pionir Indonesia menjadi sejahtera. Simak terus videonya. Well, jos gandos, kotos, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, para penambang mata uang P Network yang berbahagia di kesempatan sore hari ini, semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang blunder GCV atau Global Consensus Value. Yang lebih faksinya lagi itu sebenarnya adalah P stable coin. Nah, apakah P Network nanti mampu terrealisasi dengan nilai GCV tadi atau P stable coin tadi? Sebelum kita membahas topik yang menarik di kesempatan sore hari ini agar tidak menjadi blunder ya tentang GCP ini, tentunya sahabat akan saya ajak tentang sejarah terciptanya uang secara singkat ya. Nah, uang sendiri sahabat menurut beberapa pakar atau ahli ekonomi dunia seperti halnya Bapak Adam Smith, Robertson, kemudian ada juga R.J. Thomas ya. Secara garis besarnya atau saya simpulkan, uang sendiri adalah alat pembayaran barang dan jasa atau bisa juga disebut sebagai alat tukar ya untuk barang dan jasa. Dan ada juga yang menambahkan seperti Robertson itu, dia mengatakan kalau selain sebagai alat pembayaran barang dan jasa, tentunya dia juga bisa untuk membayar atau melunasi hutang. Nah, sahabat, dari tentang uang tadi ya, tentang namanya uang atau pengertian tentang uang dari beberapa ahli ekonom tadi. Sejarahnya juga dari barter ya, seperti halnya yang dilakukan oleh Pi Network selama 3 tahun itu ya, fase barter untuk menciptakan nilai dari utilitas dan ekosistem yang nyata ya. Seiring berkembang sahabat, di zaman dulu kala juga dari barter itu tidak efektif ya, tidak efektif. Nah, uang sendiri dulu tercipta seperti uang kertas itu dari dinasti Tang di abad ke-7 Masehi. Ya, diciptakanlah uang dari daun murbei, ya, dari kulit murbei. Ya, yang maksud di sini adalah uang itu dari kulit murbei. Kemudian seiring waktu berjalan, ya, terciptalah uang kertas. Ya, kemudian ada juga uang virtual, ya, uang digital, uang virtual. Ada juga mata uang kripto, ya, itu termasuk mata uang digital juga. Seperti halnya Bitcoin, Ethereum, ya, Polkadot, Solana. Nah, itu adalah salah satu contoh dari mata uang kripto. Ya, tetap uang. Nah, sahabat, jadi P Network sendiri maksudnya ya mata uang digital, kripto. Ya, saya bilang tetap kripto. Karena apa? Dari white papernya Nicholas Kokalis di sana menyatakan kalau ini memang mata uang kripto yang dimulai, ya, ditambang, dikenalkan dari orang-orang bawah. Oke sahabat ya, jadi di sini paham ya, uang sendiri itu harus memiliki syarat. Nah, syarat-syarat uang apa? Ya, dia harus bisa memiliki nilai yang stabil, tidak fluktuatif. Gitu. Makanya seperti Bitcoin, Ethereum itu tidak masuk ke dalam sekuritas. Ya, kata SEC kemarin, ini Bitcoin yang penambangannya seperti kriptografi itu tidak dimasukkan dalam sekuritas karena nilainya fluktuatif. Gitu. Nah,
Kemudian untuk menjadi uang juga itu apa? Ya dia memang diakui oleh masyarakat umum, masyarakat luas gitu. Ya, diakui oleh masyarakat luas. Ya, kemudian seperti Pay Network ini atau yang kita kenal dengan Picoin ini, itu kan tujuannya nanti itu ya untuk uang. Nah, syaratnya tadi Pay Network sudah bagus gitu. Dia diakui masyarakat banyak, komunitasnya hampir 60 juta lebih. Ya, dan diakui artinya kan gitu. Nah, makanya kertas yang digunakan seperti uang fiat itu ya, kertasnya digunakan dari kertas Dupont. Dia kalau kena air itu tidak mudah hancur gitu, tidak mudah rusak. Nah, kalau zaman dulu kala sebelum terjadinya uang kertas dengan Dupont itu, kan waktu itu ada kulit murbei yang saya bilang tadi ya. Nah, sebelum kulit murbei makanya menggunakan emas, perak itu kan yang sebagai alat barternya tadi. Kenapa? Karena dia tidak mudah rusak ya. Setelah uang koin, uang emas itu tidak mudah rusak. Begitu juga kertas Dupont yang dipakai teman-teman dipegang sehari-hari mata uang fiat di dunia itu ya. Itu tidak mudah rusak, kena air tidak apa-apa, kecuali memang sengaja dibakar. Nah, tapi kan masih memiliki kelemahan ya, berarti bisa terbakar gitu kan. Nah, bisa dipalsukan. Nah, itulah kelemahan dari uang kertas. Nah, itu termasuk menjadi syarat-syarat uang. Nah, kemudian teman-teman, syarat uang yang berikutnya itu dia diakui oleh hukum, ya, secara sah oleh hukum, mematuhi persyaratan regulasi hukum, ya, kepatuhan regulasi hukum. Makanya di dalam project Pay Network sendiri dia sangat hati-hati ya. Makanya ada namanya KYC ya, ada KYB juga untuk mitra bisnisnya. Karena dia mengarahnya untuk menjadi sekuritas ya, mematuhi hukum. Nah, sebenarnya KYC itu fungsinya apa sendiri? Ya, untuk apa? Kan gitu. Fungsi dari KYC sendiri tujuannya untuk apa? Ya, pertama di samping dia supaya adil ya, ditambang satu orang satu akun ya, tidak terjadi keserakahan manusia karena ya jelas manusia itu adalah serakah. Kebanyakan kan gitu ya. Nah, ada KYC tadi yang ketat, itu orang tidak bisa menambang lebih dari satu handphone, kecuali menggunakan KTP atau wajah orang lain lagi. Itu beda halnya. Nah, yang kedua, kenapa ada KYC tadi? Tentunya untuk menghindari dari adanya transaksi untuk pembayaran terorisme, ya, seperti halnya untuk apa pencucian uang, ya, untuk korupsi. Nah, itu di sana nanti terpantau. Makanya seperti Pay Network ini tujuannya kan tadinya untuk uang tadi ya, paham ya sahabat ya? Untuk uang, revolusi kripto. Kripto yang kita kenal selama ini itu fluktuatif ya, hanya digunakan sebagai banyaknya itu perdagangan spekulasi. Ya. Hanya XRP yang sedang berjuang melawan SIC ya. Nah, teknologinya hampir sama seperti XRP dengan Pay Network ini tentunya hampir mirip ya. Syarat uang yang selanjutnya itu memiliki stok yang terbatas ya, ada batasannya. Itu syarat menjadi uang. Dan Pay Network itu memiliki 100 miliar. Nah, kenapa diciptakan 100 miliar, Bang? Kenapa? Gitu kan? Well, kenapa? Karena rencananya seperti halnya Pay Network ini kan mau digunakan sebagai revolusi uang, ya, revolusi kripto. Jadi harus bisa mengcover ya peredaran uang di seluruh dunia. Makanya 100 miliar itu ya harus mampu mengcover transaksi sehari-hari di seluruh dunia. Bank harus memiliki jumlah yang terbatas, nggak boleh selos-selosan, nggak boleh gitu. Makanya ada seperti halnya pencetakan uang yang terus-menerus itu akan menyebabkan oleh inflasi. Tidak sesuai ya antara uang yang beredar ya dengan persediaan stok barang dan jasa ya, aset yang dicadangkan itu tidak sesuai dengan jumlah uang yang diedarkan. Makanya terjadilah inflasi, penurunan nilai uang tadi itu loh ya. Oke, kemudian syarat selanjutnya itu uang harus mematuhi peraturan undang-undang hukum ya, kepatuhan terhadap hukum. Kalau kita lihat dari segi beberapa teori tentang statisnya uang ya, nilai statisnya uang itu ada seperti teori nominalis ya. Nominalis artinya dia menciptakan nilai itu dari daya beli minat masyarakat. Kemudian ada dari teori negara ya, jadi menciptakan nilai tadi ya, menciptakan uang tadi itu berdasarkan keputusan dari suatu negara tersebut yang mencetak misalnya 100.000 rupiah. Nah, itulah ya, dia yang digunakan nilainya di masyarakat seperti itu. Kita kembali ke blunder GCV ya. Kenapa GCV kemarin kok nggak jadi, Bang? Gitu. Kenapa kok tiba-tiba saat open network ya ternyata Pay Network itu menggunakan masih terdaftar di
bursa, ya, bursa kripto. Oke, sahabatku ya. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, namanya mata uang kripto. P-Network kan mata uang kripto. Walaupun arahnya nanti ke mata uang global atau merevisi ya, merevolusi uang dunia, ya, sistem keuangan dunia. Tapi tetap mata uang kripto, yang artinya akan berada di bursa kripto juga, akan hadir juga. Gitu. Makanya setelah kemarin Open Network gagal GCV, yang dibilang Global Consensus Value tadi, karena ada undang-undang terbaru, ya, undang-undang Genius X yang selalu saya katakan kemarin, Mystery Stablecoin. Nah, dari situlah tidak mungkin Core Team akan melanggar peraturan undang-undang. Nah, sedangkan undang-undang ini nanti juga sudah mulai akan disahkan, ya, sudah jelas. Nah, itu adalah kepatuhan. Nah, P-Network harus mematuhi kalau ingin menjadi uang global. Bukan menjadi aset yang spekulatif atau komoditas saja, gitu loh. Bukan hanya aset digital saja. Nah, makanya untuk peraturan di Undang-Undang Genius X kemarin salah satunya adalah untuk aset cadangan itu harus ada, ya, memiliki aset cadangan 1:1, ya, berbentuk US dollar atau aset lainnya yang liquid, yang istilahnya nilainya itu stabil, tidak mudah anjlok dengan signifikan, gitu ya. Sudah saya katakan kemarin. Jadi tentunya blunder GCV ini yang menjadikannya para investor menjadi skeptis, ya, bingung, karena memang kalau kita lihat Core Team belum menyatakan secara jelas tentang arah P ini apakah bisa menjadi stablecoin. Nah, tentunya penggarapan project ini masih terus dilakukan, ya, dalam repositories di GitHub juga, di jaringan Stellar sendiri itu seperti Bapak Kosasi itu berusaha menjadikan P itu menjadi uang. Nah, itu kan namanya project. Ya, membuat sebuah project aplikasi. Ya, dia kan pengembang yang terkoneksi dengan Supernode P Supernode. Ya, P Supernode itu menginduknya di node. Ya, seperti kemarin Pak Kosasi itu tujuannya bagus. Ya, menciptakan uang tadi. Sebenarnya P ini akan menjadi uang karena uang itu harus stabil nilainya, kan begitu, nggak boleh fluktuatif. Kalau fluktuatif dia nggak bisa, nggak lolos sama SEC, sekuritas itu, kan itu. Ini kan di Amerika, bos. P kan lahirnya di Amerika, tentunya harus mematuhi peraturan di Amerika juga, gitu. Karena sampai saat ini Amerika masih menjadi negara adikuasa, ya, dolar masih menjadi patokan selama berapa ratus tahun ini, ya, penguasa uang dunia kan masih di sana, gitu loh. Jadi mau nggak mau, ya, seperti P-Network kalau mau menjadi stablecoin masih berpeluang. Cuma, nah, seiring waktu ini akan panjang, ya, akan panjang. Karena kalau kita mengikuti undang-undang Genius X tadi, sahabatku, ya, 1:1, ya, berupa US dollar dan aset yang stabil, yang liquid, ya, tidak mudah turun nilainya, gitu loh. Itu tentunya harus membutuhkan banyak dukungan dari beberapa negara. Ya, mungkin penambang P-Network ini kan ada 230 negara, ya, 230 negara. Anggap saja 200 negara. Nah, jadi teman-teman, itu harus ada persetujuan dari beberapa lembaga keuangan dunia, ya, dari termasuk negara-negara penambang semua, semua adalah sepakat, karena ada teori juga yang menentukan nilai itu dari kesepakatan. Bisa juga, ya, karena faktor ekonomi global. Bisa. Nah, tetapi negara-negara itu, ya, misalkan kalau emang ditentukan nilai stabilnya adalah 304.159 US dollar. Nah, negara-negara yang tidak dilarang menambang P-nya atau berlakunya P-Network tidak dicekal, misalnya ada Rusia, Iran, atau beberapa negara yang tidak boleh menambang P-Network, mungkin itu tidak bisa, ya. Tentunya negara-negara yang lain akan membeli P, ya, akan membeli P dengan harga, misalkan kalau emang sepakat stablecoin, berarti harus menyiapkan, misalkan ini, ya, Indonesia harus menyiapkan 314.159 US dollar kali. Kalau emang alokasinya setiap negara adalah 1 miliar, ya nggak mungkin lah kalau 1 miliar. Anggap aja 100 juta P. Ya berarti 314.159 kali 100 juta P itu. Mungkin setiap negaranya. Setiap negara seluruh dunia harus sepakat. Namanya itu adalah teori nilai untuk kesepakatan. Itu bisa saja. Kemudian dia juga mencadangkan itu US dolarnya, ya, untuk menjadikan P itu stable coinnya, bisa saja terjadi. Karena seperti P-Network ini, untuk menjadi stable coin 314.159 US dollar itu dia harus mengumpulkan dana sebesar 34 kuadran triliun, ya, 34,15 kuadran triliun. Dan itu
wah harus membutuhkan dukungan dari beberapa negara dan beberapa perusahaan besar. Ya, investor besar juga harus masuk di sana. Sehingga itu real ya, memenuhi standar dari kepatuhan Undang-Undang Genius Act tadi. Nah, kalau nggak gitu gimana? Ya harus menunggu terus investor masuk, nilai di bursa tadi mungkin naik seiring dengan perkembangan ekosistem yang ada depth-nya di ekosistem penny-work tadi, tentunya nilainya akan semakin naik. Dari seperti proyek domain ya, domain.py ya, ini memperkasa Web3, tentunya nanti perusahaan besar masuk dan dia membeli domain tadi dengan Pi, dan Pi itu nanti akan naik harganya. Seperti itu mekanismenya. Jadi rencana core team memang kalau saya analisa awalnya memang menjadi uang yang diakui masyarakat luas, pendukungnya banyak ya, dan memenuhi persyaratan semua lah ya, dengan persyaratan mata uang digital tadi. Hanya satu yang menjadikan kendala besar ya, blunder tentang GCP ini batal atau GCP ini tertunda ya, itu karena Undang-Undang Genius Act tadi 1:1 itu wah berat. Jadi harus mengumpulkan negara-negara seluruh dunia. Karena dia harus mampu mengcover peredaran uang seluruh dunia, bos. Itu. Tapi bisa juga terjadi, kita semangat, kita tunggu dulu tentang keputusan dari World Bank, keputusan dari IMF, kemudian ada juga The Fed, Federal Reserve. Ini semua kan mereka yang mengendalikan, bos. The Fed juga itu di belakang layarnya ini ada si penguasa uang juga, ya. Seperti halnya Rothschild family, ya, dia mengendalikan. Gitu. Ya, seperti Eropa, Asia, Afrika ya, dia bisa mengendalikan, dia di belakang layar, tapi orang-orang dia nanti yang seperti itu. Kayak bursa-bursa exchange crypto itu ya sebagian besar miliknya paus-paus itu, elit global itu, bos. Gitu, makanya Binance, Coinbase ini semuanya kan masih melihat Pi ini ya, Pi ini, prospeknya Pi ini gimana. Dia masih mempelajari terus juga. Nah, karena seperti Stellar Consensus Protocol yang digunakan Pi itu ya, itu ada mungkin sedikit kelemahannya tentang banyak yang menganggap kurang full terdesentralisasi. Ya. Maksudnya kurang full terdesentralisasi itu core team, ya, pihak pengembang ini, developer ini, foundernya si tim inti ini, itu masih mengendalikan di luar dari saldo mainnetnya. Dimaksud itu sana ya, di luar dari saldo mainnet, dan masih bisa memblok ya, bila terjadi suatu saat lagi pelanggaran seperti pembayaran narkoba menggunakan Bitcoin. Kemudian pencucian uang, korupsi. Nah, core team itu punya data. Makanya lagi KYC tadi yang dimaksud tidak terdesentralisasi full seperti Bitcoin. Nah, dan itu perlu memang karena sebagai uang, ya, mematuhi peraturan tentang uang, gitu loh. Ya memang kalau dianggap desentralisasi penuh full, justru sebenarnya ini ya desentralisasi full kalau yang sudah di saldo mainnet. Hanya yang dimaksud ya dalam di luar transaksi blockchain tadi, dia bisa punya kendali. Nah, ini digunakan untuk apa-apa itu suatu saat jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh akun tersebut atau wallet dompet tersebut yang mencurigakan, itu nanti core team bisa mempunyai datanya. Oh, dompet ini punyanya akun ini dicek, ada datanya semua. Yang dimaksud seperti itu. Tapi dalam blockchain-nya sendiri ya terdesentralisasi, gitu loh. Terdesentralisasi. Jadi blunder yang selama ini terjawab. Kita ikuti saja irama core team. Ini adalah perjuangan menuju kebebasan finansial. Sebenarnya itu ya menciptakan uang itu tadi, uang yang adil ya, yang dimulai dari orang bawah, yang tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Tujuannya itu. Ya, tetap sebenarnya terdesentralisasi. Hanya tadi yang dimaksud tidak full desentralisasi itu karena dia mengendalikan saat koin-koin ini ya, token-token ini mau dimasukkan ke saldo mainnet. Tetapi kalau sudah berada di blockchain ya, sudah di sana tercatat di buku besar itu, tidak bisa lagi core team mengendalikan, tidak. Jadi sebenarnya aman, gitu loh. Ini aman ya, transaksinya cepat karena dia itu menggunakan persetujuan ya, validatornya itu validasi transaksi menggunakan persetujuan gitu. Stellar Consensus Protocol beda sama Bitcoin yang proof of work, bukti kerja kan gitu. Oke ya, jadi blunder yang selama ini GCP itu ya kita tidak usah terlalu menggebu-gebu tentang GCP, tapi sebenarnya itu adalah P stablecoin. Nah, kita menggebunya, mengejarnya itu menjadi P stablecoin. Karena untuk menjadi uang global itu harus nilainya stabil, bos. Nggak bisa spekulasi. Itu seperti Bitcoin atau nggak bisa, bos. Makanya banyak sekali terjadi stablecoin yang seperti USDT, ya,
ada juga DAI dan banyak sekali yang lainnya stable coin yang akan muncul. Ini harus mematuhi peraturan semua, bos. Nanti diaudit tiap bulannya, itu harus melaporkan audit ya gitu. Jadi nggak sembrono. Inilah apa ya? Ya kalau dibilang ada sisi positif, ada sisi negatif, kan gitu. Tetap semangat, well, jos gandos, kotos, yes, you. Picoin tetap saya bilang nilainya akan tinggi. Ya, dan dulu saya ini meyakini Picoin nilainya akan tetap tinggi. Ya, tetap semangat. Semoga tetap bisa menjadi stable coin. Ya, itu tadi blundernya. Ya bisa saja terjadi, tapi nilainya akan tetap tinggi. Ya, seiring waktu karena memang ekosistemnya kuat. Hanya butuh kesabaran ya, karena core team ini harus membuka penguncian dari pionir tadi berapa juta mungkin bulan ini ya, yang terbuka belum nanti bonusnya tadi, makanya ditahan ya. Nanti bisa mengakibatkan turunnya nilai yang sangat drastis ya, mengenai anjlok di saat nanti P-nya itu dikasih bonusnya ya, pasokannya nanti bertambah lagi, nanti nilai yang di bursa itu bisa anjlok. Seperti Korti menahan bonus ya, seperti itu dia kan mengendalikan itu yang dimaksud kurang terdigital pool tadi ya. Tapi kan wajar dia pemilik project ya, gitu wajar. Tapi kalau setelah masuk ke saldo mainnet, Korti tidak bisa mengendalikan bos. Kalau sudah di blockchainnya itu ya, sudah terdaftar di buku besar itu ya, di distribusi buku besar tadi, itu sudah tidak bisa. Nah, itu makanya ada P-Note dan P-Supernote. Nah, itu mengamankan transaksi. Ya, mengamankan transaksi di buku besarnya P tadi, blockchainnya P tadi. Itu loh, bos, ya. Oke, blunder ini semoga teman-teman tetap semangat ya, untuk kita tidak usah memikirkan hal-hal yang lain, bekerja seperti biasa. Kita syukuri nikmat ini ya. Mungkin yang dulu gratisan bisa mendapatkan yang bernilai, P tetap bernilai, suatu saat P akan menolong ekonomi kita. Jadi nggak usah berpikir misalkan 314.159 jika tidak tercapai ya $1.000 aja sudah alhamdulillah. Coba jangan bayangkan tuh, $1.000, 1.000 aja loh, nggak usah muluk-muluk. Ya kalau kayak saya ini berapa ribu koin, coba sentet sirai saya untuk mikir uang saya buat apa. Iya, tetap semangat aja, kita syukuri aja nikmat ini ya. Kita harus bersifat realistis, kita dukung project sudah, kita tetap mendukungnya ya sampai ini tercapai uang global itu yang freedom finance atau kebebasan finansial tercapai ya, pionir-pionir Indonesia menjadi sejahtera. Sudah itu aja, ikuti saja hasil yang saat ini ya, disyukuri udah, itu aja, nggak ada cara lain ya, hanya bersabar dan bersyukur ya kepada Tuhan ya, masih diberikan kesehatan, itu yang utama ya, diberikan kesehatan, dikasih nyawa, dikasih napas ya, masih punya keluarga ya, masih punya teman-teman ya, masih punya rezeki dari Pi tadi. Itu saja sudah, kita ikuti arus yang mengalir gitu ya. Syukur-syukur nilainya seiring berkembang ini nanti ya, semakin banyak diadopsi meluas, Pi menjadi naik itu. Oke, blunder GCP terjawab. Sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat. Ini semua tentang uang ya, revolusi uang, revolusi kripto ya. Project itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Saya rasa Pi ini nanti nilainya juga akan tinggi ya, seiring waktu mungkin akan mencapai stable coin yang disepakati oleh beberapa negara. Mungkin seperti itu, ada IMF, World Bank dan lain-lainnya, investor besar, perusahaan besar sudah menggunakannya. Nah, itu kapannya ya jangan tanya ke saya. Kan gitu, saya nggak tahu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.